Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga berkat pewartaan Injil sudi teguhkanlah iman kita. Injil Markus adalah Injil yang paling pendek babnya. Itu hanya 16 bab bila dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Injil Matius ada 28 bab. Injil Lukas ada 24 bab, dan Injil Yohanes ada 21 bab. Injil Markus yang terdiri dari 16 bab mau memberi jawaban dari pertanyaan, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 3 ayat 6, jawaban apa yang sudah kita peroleh? Jawaban apa yang sudah kita ketemukan berkaitan dengan pertanyaan, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah seorang guru. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Yesus adalah orang yang punya kuasa atas roh jahat. Roh jahat disuruh diam-diam, disuruh pergi. Dan yang ketiga, Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kemudian masih ada jawaban yang lain, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diawali dengan sembuhnya ibu mertua Simon Petrus. Yang lain yakni orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata, dan orang lumpuh bisa berjalan. Dan masih banyak hal yang lain yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa Yesus itu adalah seorang pendoa. Yesus adalah seorang pendoa. Jawaban yang lain, sebagai seorang guru, kehadirannya bukan untuk mendirikan agama yang keras dan juga penuh mati raga, tapi kehadirannya yakni untuk membawa sukacita, membawa kegembiraan. Itulah yang bisa kita ketemukan dari pertanyaan, siapakah Yesus itu? Dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 3 ayat 6. Kisah Injil yang baru kita dengar tadi semacam kesimpulan sementara dari pertanyaan, siapakah Yesus itu? Kesimpulannya apa? Bahwa Yesus adalah seorang guru. Bahwa Yesus adalah seorang guru.
Yang pertama, bahwa Yesus adalah seorang yang punya kuasa atas roh jahat. Roh jahat disuruh diam-diam, disuruh pergi. Dan Yesus adalah seorang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itulah kesimpulan dari kisah Injil tadi. Berkaitan dengan kesimpulan, saya beri catatan bahwa orang yang datang kepada Yesus yang berasal dari mana-mana tadi, ternyata mereka belum memiliki iman. Mereka belum memiliki iman. Bila memiliki, tentu masih sangat kecil, masih sangat sedikit, belum seberapa. Mereka terpesona dengan Yesus, nampaknya melihat peristiwa atau mujizat Yesus. Hanya itu yang bisa kita ketemukan dari orang banyak. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya semakin hari kita itu semakin mengenal siapakah Yesus itu. Pertanyaannya untuk kita semua, apa yang bisa kita tangkap dari pesan Injil hari ini? Apa yang bisa kita renungkan? Apa jawabannya? Jawabannya saja untuk menanti, untuk menunggu dengan sabar, nanti ketemu dengan saya pertengahan bulan Juli dalam pertemuan Warta Iman yang keempat. Berkat Allah menyertai kita semua.